Ya, selamat pagi untuk rekan-rekan ataupun bapak-bapak yang kemarin ini tindak lanjut dari kita sosialisasi tentang pupuk organik terhadap tanaman sawit yang ada di Brigif 7 Limbaraya Serdang, Dili Serdang, Medan. Adapun cara pengaplikasiannya adalah sebagai berikut. Pupuk kalau di bawah umur belum menghasilkan, ini satu contoh adalah ditaburkan. Di sini bekas ada biji-biji jangkos sama solid. Ini kita taburkan di bawah ataupun dekat pokok tanaman sawit yang belum menghasilkan. Karena apa? Karena daunnya, pelepahnya ini masih bisa melindungi dari terik matahari ataupun air hujan secara langsung terhadap pupuk organik tersebut. Namun kalau sudah menghasilkan ataupun berbuah, kita pengaplikasiannya adalah sebagai berikut. Kita masukkan dalam satu karung yang kira-kira kita minimal yang kemarin saya sampaikan adalah 7 sampai 8 kilo. Syukur-syukur kita bisa mampu memberikan 10 kilo ke atas. Karena pupuk organik ini tidak ada batasan. Semakin banyak semakin bagus. Tinggal kita untuk menyediakan pupuk organik ini. Karena di sekeliling kita, di sekitar kita itu bahan-bahannya itu sangat melimpah, sehingga kita budidayakan ataupun kita kembangkan, kita manfaatkan di lingkungan yang ada ini. Nah, kita contoh ini 10 kilo, jadi kita buat begini. Nah, kita belah ini, kita belah sedikit saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau air hujan jatuh, ini akan kena ke karung ini, dan itu sedikit demi sedikit kita diserap oleh tanaman sawit ini. Jadi seperti itu. Kita memang bertahap lah, karena tidak mungkin kita mau hasilkan contoh 10 kilo kalau ini 4 penjuru. Nah, 4 penjuru ya. 4 penjuru seperti ini memerlukan banyak pupuk yang kita aplikasikan. Namun kita bertahap, misalkan satu karung saja dulu di sini. Nanti 3 bulan 4 bulan ke depannya kita tambah sebelah sampingnya, sebelah sananya, sekeliling. Jadi 4 penjuru ini kita sudah terpenuhi. Adapun manfaatan ini adalah kita bisa mengurangkan kos penggunaan pupuk kimia, dan kita tidak menjadi ketergantungan terhadap pupuk kimia saja, karena pupuk kimia itu ya sekarang ini sudah langka ataupun mahal. Adapun itu sudah banyak yang palsu, tiruan. Sedangkan kita sebagai petani itu kita harus berinovasi, dan kita harus jeli terhadap tanaman. Itulah petani. Petani itu harus tahu bahasa tanaman, bahasa tanah, dan juga bahasa di sekeliling kita ini. Tapi kita berinteraktif itu. Jadi apa sih kekurangan tanaman kita ini? Unsur apa yang kita perlukan, seperti itu. Sehingga kita dengan biaya ekonomis ataupun kita modal tenaga, tetapi kita juga menghasilkan hasil yang melimpah, tidak kalah dengan dari perusahaan. Karena pada dasarnya sawit itu yang kemarin saya jelaskan adalah satu, bibit harus jelas. Kedua, jarak tanam antara pokok dengan pokok yang lain itu adalah harus jelas. Tergantung dari panjang pelepah ini, panjang pelepah.
karena ada dua jenis pelepah panjang maupun pelepah pendek. Ini kebetulan bibit Sopindo, saya beli dari Medan bersertifikat, dan ini umurnya 2 tahun. 2 tahun pas bulan 1 ini 2 tahun. Alhamdulillah sudah menghasilkan. Kemungkinan bulan 5 itu bisa kita adakan panen perdana, walaupun tidak keseluruhan menghasilkan, karena ya mohon maaf, ini tanahnya hanya 1 hektar, tapi kiri kanan masih hutan punya orang lain. Jadi itulah kendalanya. Yang kedua adalah yang ketiga tadi, pertama jenis bibit harus jelas, bibit unggul. Kedua jarak tanam. Ketiga itu adalah kita menjaga pelepah. Nah, pelepah seperti ini, jangan sampai kita pelepah ini dibuang ataupun di pruning sebelum pada waktunya, karena kita kekurangan pelepah yang dianjurkan oleh PPKS itu dalam 1 batang itu tidak boleh kurang minimal 48 sampai 56. Nah, seperti itu. Yang keempat itu adalah pupuk. Nah, pupuk itu sebenarnya nomor 4. Karena pupuk itu, sawit ini tidak dipupuk pun juga menghasilkan, tetapi kurang lah. Contohnya aja, kalau ini buahnya masak, dibawa sama tupai atau binatang, dibawa ke dalam hutan, nanti dia tumbuh besar, dia juga menghasilkan, tetapi tidak secara maksimal. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah saluran irigasi ataupun drainase itu sendiri. Kebetulan ini tanahnya adalah tanah gambut, jadi kiri kanan itu sudah ada parit, kami parit. Nah, satu contoh seperti ini, ada parit yang sekaligus untuk batas dengan tanah orang sebelah. Nah, seperti itu, seperti ini. Ya, parit tidak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam ini gambut, tanah gambut, dia suatu saat mengendap, dia akan itu cenderung tumbang, cenderung tumbang, dia punya pokok sawitnya. Nanti kita lanjut lagi seperti ini. Jadi kalau sudah 4 penjuru ini, kita sudah aman. Katakanlah 1 tahun ke depan tuh kita penggunaan pupuknya sudah minimal sekali. Nah, kita otomatis petani itu terbantu. Memang dari segi tenaga ekstra kita memang harus selalu aktif ataupun selalu membuat kerja. Nah, tapi dibanding dengan kita menggunakan biaya, sedangkan hasilnya tidak signifikan, tidak bisa mengcover ataupun menutup kos pembiayaan, ya sama saja kita percuma kita nanam tanaman atau terutama sawit ini. Jadi kita juga profit daripada tanaman itu kita juga harus pikirkan. Seperti itulah petani yang kita harapkan, ya. Seperti itu ya, harapan mudah-mudahan bapak-bapak semua paham. Dan satu lagi ya, ini kalau tanah datar. Nah, kalau tanah miring, ataupun tanah tebing, contohnya miringnya ke sana, lembahnya di bawah sana, ini atas, usahakan nyimpannya di sini. Ya, ini agak mundur sedikit, kira-kira masih di bawah pelepah ini. Karena apa? Kalau nanti hujan, air itu akan mengalir ke sana, ke bawah. Jadi kalau toh ini kandungan yang terdapat dalam pupuk kompos kita hanyut,
hanyut terbawa arus air hujan, itu masih bisa membasahi di sekeliling ini, di bawahnya ini, terutama kita pokok ini. Jadi tidak sia-sia ataupun tidak mubadir seperti itu. Itu kalau tanah miring. Tapi kalau tanah datar ya itu paling enak. Tapi ya perlu dipahami juga bahwa kalau pengaplikasian ini tadi pertama pakai tabur kalau di umur belum menghasilkan. Sekarang kalau sudah menghasilkan pakai karung. Apakah bisa ditaburkan? Bisa. Nah, dengan cara kita gali di sini ataupun di atas kemiringan tadi, ataupun kalau tanah datar ya samalah, kita gali sekitar 1,5 meter ataupun 2 meter, kita tanam ini pupuk ini satu tempat dulu. Nanti kalau sudah kita ada sedia pupuk lagi, kita aplikasikan sebelahnya ataupun keliling ya, 4 penjuru seperti ini. Tahun berikutnya adalah kita berikan di samping ini. Contoh sekarang di sini. Nanti tahun berikutnya adalah kita itu simpan di sebelah sini. Jadi nanti ujung-ujung sama juga keliling sudah terpenuhi dengan pupuk organik seperti ini. Nah, seperti itu Bapak-bapak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kalau kita betul-betul niat untuk bertani yang benar dan mengeluarkan kos rendah ya seperti ini. Kalau dibilang capek ya semua pun capek lah, tapi lebih bagus kita aktivitas, jadi badan kita juga ada gerak ataupun ada exercise. Anggap aja itu exercise, jadi kita sehat, tanaman kita sehat, hasilnya melimpah ya. Itulah jadi berkah kepada kita semua. Kalau pepatah di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau pasti ada jalan. Tapi kalau kita tidak mau ya sudah, pakai saja itu yang spontan seperti pupuk itu. Tetapi pupuk kimia itu nanti akan menambah keasaman daripada media tanam ataupun lahan ini kita sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pupuk kimia itu makin tinggi. Boleh dicoba kalau kita selalu menggunakan pupuk yang mahal ataupun yang super ataupun sultan, itu contohnya pupuk mutiara itu ya, Ramila ataupun 1616 itu kalau suatu saat tidak kita pupuk Pak, buahnya akan ngetrek, ini akan berkurang. Karena ini tanaman ini seperti kehidupan kita Pak. Kalau kita sudah hidup nyaman Pak, di level yang nyaman ataupun yang sudah senang, otomatis kalau kita diberi ketidaknyamanan, otomatis dia tuh ngedrop Pak. Nah, seperti itu. Satu misal kalau kita sudah biasa makan yang banyak mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau kita disuruh makan yang ala kadarnya ataupun yang tidak itu tidak makan menyelerakan Pak, bahkan tidak berkesan terhadap diri kita ataupun orang itu. Sama seperti tanaman ini, kalau kita sudah biasakan dengan pupuk yang relatif mahal, otomatis tanaman ini juga diberi pupuk yang murah-murah tidak mau Pak, seperti itu. Jadi itulah kebiasaan tanaman ataupun kita pun sama. Terutama ya kebaikannya di dalam pupuk organik ini adalah bisa mengembalikan unsur-unsur mikroba dalam tanah ini Pak, sehingga seperti kita manusia tuh kalau diberi suplemen, diberi vitamin yang bergizi, ya otomatis badan kita sehat, sehingga makan apa saja itu enak, dan di sekeliling kita tuh enak Pak. Tapi kalau tanamannya kita hantam dengan pupuk kimia terus, apalagi pupuknya berganti-ganti ataupun bertukar-tukar, itu otomatis tanaman itu juga
itu terganggu, mengalami stres, tanahnya bukan makin bagus, karena kita tidak dapat melihat secara fisik tanah itu betul bagus atau tidak, seperti itu. Jadi ini pupuk organik ini adalah untuk mengembalikan unsur hara yang hilang, karena tanaman sawit ini betul-betul rakus Pak dengan unsur hara. Makanya kalau habis tanam sawit, tanah ini kalau tidak betul-betul diolah, itu tanamnya apa saja kurang maksimal, atau kurang efektif, seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Nanti saya akan membuatkan video untuk cara pengaplikasian pupuk kimia. Karena satu kali lagi, pupuk organik ini memang jumlahnya banyak, tapi dengan jumlah banyak di sekeliling kita itu banyak bahan yang terbuang ataupun tidak terpakai, kita boleh pakai, kecuali plastik Pak. Plastik itu tidak bisa diuraikan. Tapi kalau pupuk organik ini bisa mengurangi Pak, bisa mengurangi 30% sampai 50% penggunaan pupuk kimia Pak. Karena dalam PPKS sendiri kita dalam satu pokok itu harus pemakaiannya itu per batangnya itu sudah jelas Pak. Satu batang itu kalau NPK saja itu mau 9 kilo Pak. Itu baru bagus. Nah, apalagi sampai seperti di Malaysia, itu Thailand itu sampai 12 kilo per batang Pak, per tahun. Nanti tinggal dibagikan 4 ataupun 3, maksudnya kalau 1 tahun kan 12 bulan dibagi 4, berarti setiap 3 bulan itu Pak, seperti itu. Jadi mau 2-3 kilo Pak satu batang. Ya kalau sawit kita banyak ya bisa menguras kocek Pak, itu Pak. Tetapi kalau kita manfaatkan pupuk organik ini dengan F1 formula kita yang kita buat itu sangat-sangat membantu Pak, sangat-sangat membantu. Memang dari segi jumlah banyak, kadang orang pikir iya Pak ini cuma 1 hektar, kalau ratusan hektar. Loh, ini kita punya metode lain caranya Pak. Kita kan ada contohnya, kita bikin tempat di lahan kita ini, pengomposannya ataupun fermentasinya kita angkut bahannya, dan itu pasti menggunakan transportasi, sehingga kita kan lebih ringan lagi Pak, sehingga kita membagikan ke karung ini bisa lebih dekat lagi. Tidak semestinya harus kita menghitungkan kos pembiayaan angkutan, itu tidak. Itu tergantung kita punya cara dan motivasi kita sendiri Pak. Jadi kita mempunyai inisiatif yang lebih efisien dan terarah. Dan oke Pak, itu saja. Mungkin kalau ada yang belum paham ataupun belum jelas tentang pengaplikasian ini, seperti yang kemarin, kebetulan kemarin terakhir kita interaktif dengan anggota, dengan kelompok untuk pengaplikasian di lapangan seperti ini. Cuma sekali lagi ya, saya ulangi lagi, kalau contohnya ini mau ditanam Pak, usahakan Pak galian ini Pak, galian yang kita tanam ini, satu pokok ini arahkan ke matahari itu terbit Pak. Nah, contohnya matahari dari sebelah belakang kamera ini mengarahnya ke sini, di sini Pak. Nanti kita tutup tipis saja, dengan tanah yang ada itu. Nah, seperti itu di sini. Nah, jadi utamakan di situ, dikena matahari, tapi tidak langsung, karena ada media tanah yang menutupi tadi, ditanam tadi. Makanya sekarang kalau pakai karung ya kita belah sedikit aja Pak, belah sedikit aja sini Pak, yang penting air bisa masuk. Tidak dibelah pun sebenarnya tidak masalah Pak, ini karung kan bisa tembus air. Cuma untuk mempermudahkan, siapa tahu hujan itu tidak begitu deras, tapi bisa masuk ke dalam pupuk kita gitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada
Bapak-bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.